Sifra Cynthia. Hai, balik lagi sama aku Sifra Cynthia. Aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Caritas. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, aku bakal ngejelasin sama teman-teman semuanya tentang apa yang menjadi masalah kesehatan yang memang pada saat ini menjadi pandemi, gitu ya. Pandemi yang bukan hanya terjadi di beberapa negara, tapi di banyak negara gitu ya, termasuk Indonesia. Nah, untuk saat ini kita lebih kenal dengan nama COVID-19 atau coronavirus, itu virusnya. Nah, jadi guys, langsung aja aku masuk di video kali ini. Aku bakal jelasin tentang coronavirus itu sendiri dan bagaimana sih pencegahan transmisi dari COVID-19 itu. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Mungkin teman-teman semuanya udah pada banyak dengar berita dan lain sebagainya, baik di majalah, paper, atau di jurnal dan lain sebagainya, di pemberitaan, di TV gitu ya. Nah, si coronavirus ini, COVID-19 ini merupakan virus yang memang menyerang saluran pernafasan, sehingga seseorang yang diserang oleh virus ini akan mengeluarkan tanda dan gejala seperti batuk, pilek, eh, demam dan kemudian beberapa tanda dan gejala lainnya yang memang hampir mirip dengan penyakit-penyakit kayak flu gitu ya, hampir mirip seperti pusing, sakit kepala, ya pusing atau sakit kepala. Dia juga kadang ada juga beberapa yang mengalami diare begitu ya. Nah, menurut WHO sendiri, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus ini memang baru ditemukan pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember pertama kali yang terinfeksi itu adalah negara Wuhan di daerah Cina begitu. Nah, kemudian tanda dan gejala tadi udah aku sebutin ya. Nah, kadang-kadang juga tanda dan gejala yang muncul itu seperti sakit, nyeri, sakit tenggorokan, kemudian kita kehilangan rasa bau gitu ya. Lidah kita kayak kehilangan rasa gitu ya, ruam pada kulit serta warna jari, ruam pada beberapa area tubuh kita gitu ya, di tangan maupun di kaki. Nah, untuk coronavirus ini sebenarnya kalau aku baca dari beberapa jurnal yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, association gitu, kemudian dikeluarkan oleh WHO juga, World Health Organization, yang merupakan organisasi kesehatan dunia, itu coronavirus ini memang dia mempunyai dua tahap. Yang pertama itu ringan. Nah, tahap ringan ini biasanya seseorang yang terinfeksi akan merasakan gejala seperti flu. Dia bisa demam, sakit kepala, pusing, batuk gitu ya terutama, dan sakit tenggorokan. Nah, di tahap yang berat ini, yang kedua itu ada tahap yang berat, dikatakan berat gitu ya. Karena ketika imun dari dalam tubuh kita gagal untuk melawan virus tadi, maka akan timbul tanda dan gejala yang berat, yaitu kita bisa sesak nafas begitu ya, kita nyeri di dada gitu ya, kita mencapai kesulitan bernafas, bahkan kita kehilangan gerak ataupun tidak bisa bicara ataupun kehilangan gerak gitu ya. Nah, itu tadi dari si coronavirus tadi. Kalau teman-teman masih ingin mencari tahu lebih dalam, teman-teman bisa buka Organisasi Kesehatan Dunia, ada di WHO, bisa juga buka di website Kemenkes kita, Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, langsung aja di topik kita tadi, aku bakal bahas tentang bagaimana sih pencegahan dari transmisi COVID-19 atau coronavirus ini. Nah, untuk metode pencegahannya, yang pertama yang sangat disarankan baik oleh Kementerian Kesehatan Indonesia ataupun Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, itu adalah kita melakukan hygiene, cuci tangan, dan desinfeksi. Nah, kalau aku baca dari jurnal yang dikeluarkan oleh WHO, atau ya kayak paper gitu yang dikeluarkan oleh WHO, dia sangat merekomendasikan untuk kita rajin hygiene. Yang pertama, mencuci tangan dengan alkohol ataupun sabun, dan tentu dengan menggunakan air yang mengalir begitu. Nah, tentu kita juga harus menjaga jarak atau social distancing yang memang sekarang sudah mulai dilakukan ataupun memang
bahkan sudah banyak dilakukan di Indonesia gitu ya. Nah, terutama social distancing pada warga atau keluarga kita yang memang mengalami tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian perilaku cuci tangan ini kenapa sih harus diterapkan? Karena salah satu cara untuk meminimalisasi virus itu terbunuh, atau kita bisa dikatakan membunuh virus itu adalah dengan mencuci tangan dengan sabun atau dengan alkohol gitu ya. Karena sabun itu, mengapa dengan sabun atau alkohol? Karena mereka itu mampu mengangkat dan mengurai senyawa hidrofobik seperti lemak atau minyak. Selain menggunakan itu bisa juga menggunakan alkohol gitu ya, alkohol 70%. Nah, kemudian kita juga harus, yang kedua, kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, alat pelindung diri yang dimaksud di sini adalah alat pelindung diri untuk masyarakat kita gitu ya, untuk orang awam. Itu biasanya kita pakai masker ataupun sarung tangan. Nah, kenapa kita harus menggunakan masker? Karena komponen APD itu sendiri ada masker dan sarung tangan tadi. Nah, pada kondisi ketika kita berinteraksi dengan pasien tanpa gejala berat tadi seperti sakit pernafasan gitu ya, kita harus berhati-hati atau menggunakan masker, karena masker ini dianggap atau memang bisa ya mampu menghambat penularan COVID-19 ini sendiri. Nah, kemudian selain itu juga untuk tenaga kesehatan, kita sebagai tenaga kesehatan yang mungkin berinteraksi gitu, yang mungkin harus merawat, kita juga harus menggunakan APD yang lengkap begitu ya. Nah, untuk masyarakat semuanya, kita juga jangan lupa harus tetap menggunakan masker dan sarung tangan gitu ya. Sarung tangan yang sebenarnya kenapa sih gitu kan, saat kapan sih kita pakai sarung tangan? Tentu tidak tidak harus kemana-mana, tidak harus di rumah juga kita pakai sarung tangan gitu ya. Yang pasti ketika kita mau keluar dari rumah dan kita akan menemui banyak orang gitu, kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, oleh sebab itu kita harus menggunakan alat pelindung diri tersebut. Nah, saya harap teman-teman atau semuanya sudah mengetahui gitu ya bagaimana sih pencegahan dari transmisi COVID-19 ini, karena memang beberapa yang saya sebutkan tadi memang sudah banyak dipromosikan ataupun diperbincangkan oleh banyak orang di luar sana yang memang ingin kita menjaga dan tidak tertular dari COVID-19 ini. Nah, saya harap teman-teman semuanya bisa sehat-sehat di rumah dan menjaga kesehatan, stay healthy, jangan kemana-mana. Ayo kita meminimalisasi penambahan COVID-19, pasien COVID-19 ini. Oke, nah untuk itu setelah video ini, aku nanti di video kedua aku bakal ngasih tahu ke kalian semuanya bagaimana sih cara kita untuk melakukan pencegahan transmisi COVID-19 tadi yang udah aku sebutin tadi. Aku bakal praktekin gimana caranya, oke? Nah, sekian dulu pembahasan dari aku hari ini. Semoga apa yang aku bilangin hari ini bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya tetap sehat di rumah dan tetap berada di rumah. Dadah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sifra Cynthia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan UKMC. Saya jurusan Ilmu Keperawatan. Nah, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mempersilahkan saya untuk datang ke sini. Kemudian untuk hari ini, Ibu, saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang bagaimana caranya mencuci tangan yang benar dan menggunakan masker yang benar. Nah, itu dilakukan sehubungan dengan adanya virus yang sedang menjadi pandemi di negara Indonesia ini ya, Bu ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, oke, baiklah kalau begitu Bu, terima kasih atas kesediaannya. Nah, untuk yang pertama saya ingin tanyakan apakah Ibu tahu bagaimana sih prinsip mencuci tangan yang benar gitu, Bu? Yang saya tahu sih ya cuma cuci sabun, cuci yang karena busanya banyak, terus ini semua tangan gitu
habis itu udah bilas lagi keringin. Nah, sebenarnya ibu yang ibu lakukan itu memang benar, tapi ada 6 prinsip yang sangat benar untuk cuci tangan. Nah, yang pertama, mari ibu kita praktekkan. Ibu boleh mengikuti gerakan saya ya bu ya. Yang pertama, kita harus membilas tangan kita dengan air terlebih dahulu. Baru kita berikan sabun. Setelah kita berikan sabun, kita gosok-gosok di telapak tangan kita. Nah, setelah kita gosok di telapak tangan, barulah kita ke punggung tangan. Nah, punggung tangan ini kita cara bergantian ya bu ya. Nah, kemudian dari punggung tangan kita ke sela-sela jari. Nah, untuk sela-sela jari ini bergantian ya bu ya. Setelah dari sela-sela jari, kita akan mengunci bu. Nah, ini namanya mengunci, di mana nah untuk yang bagian ini kita jempol kita menggosok di bagian telapak yang sebelah berlawanan bu, begini. Nah, bagian yang bawah menggosok telapak yang berlawanan sehingga mereka sama-sama mengunci. Nah, setelah itu kita akan menjempol bu. Nah, kemudian kita menggosok area jempol kita seperti ini bu. Gosok area jempol seperti ini, bergantian, secara bergantian ya bu ya. Iya. Nah, setelah itu kita akan membersihkan kuku seperti ini bu. Nah, kuku seperti ini secara bergantian. Nah, jika sudah, baru kita bilas dengan air yang mengalir, kemudian kita keringkan dengan handuk. Nah, begitulah bu caranya 6 prinsip mencuci tangan yang benar. Nah, sekarang apakah ibu sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau begitu, selain menggunakan sabun, mencuci tangan juga bisa menggunakan hand sanitizer bu. Nah, seperti ini hand sanitizer. Tapi prinsipnya tetap sama seperti tadi. Hanya bedanya ini menggunakan alkohol dan yang tadi menggunakan sabun ya bu ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya saya di sini akan mengedukasikan pada ibu tentang cara menggunakan masker yang benar bu. Apakah sebelumnya ibu tahu nggak sih bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Ya langsung aja dipakai gitu, kalau lepas bisa gitu. Nah, ibu di sini saya sudah punya masker. Ini untuk ibu dan ini untuk saya. Nah, di masker saya ini ibu, ini masker. Di balik ini adalah masker kain bu, masker kain. Nah, masker kain ini bisa dipakai berulang kali, tapi dengan catatan ibu harus mencucinya bu. Ya. Nah, setiap kali ibu selesai pakai itu harus dicuci menggunakan pencuci ya bu ya, menggunakan sabun cuci. Nah, kemudian di baliknya ibu bisa melihat di baliknya itu ada lubang yang bisa kita masukkan tisu bu. Kayak ini ya? Ya, seperti itu yang sudah saya masukkan tisu. Nah, sehingga ketika ibu memakainya, ibu bisa menjaga resiko lebih ini lagi bu. Nah, untuk memakainya kita pakai seperti ini bu. Ibu bisa ikutin saya seperti ini. Kemudian ibu tarik ke bawah. Nah, untuk itu bu, yang terakhir kita harus memastikan apakah di samping celah-celah ini masih ada celah untuk udara atau debu yang masuk. Nah, begitu kita rapatkan seperti ini. Kalau sudah, apakah ibu bisa bernapas dengan lega? Bisa sih. Nah, jika ibu bisa bernapas dengan lega, maka penggunaan masker itu sudah sangat tepat ibu. Nah, begitulah ibu cara menggunakan masker yang benar. Dan jangan lupa, saat kita menggunakan masker, usahakan tangan kita jangan terlalu sering memegang area masker ini bu, karena kan kita nggak tahu apa yang udah nempel di sini ya bu ya. Nah ibu apakah sudah paham? Sudah. Jadi saya lebih tahu nih kayak mana sih cara nyuci tangan yang benar. Makasih ya. Ya, benar sekali ibu, sama-sama. Nah, untuk itu ibu itu saja yang bisa saya edukasikan kepada ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu sehat ya bu ya. Terima kasih untuk kesediaan ibu. Selamat siang bu.